Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Anugrah Bintang dari tim Bismillah Prodi Ekonomi Islam selaku Ketua Tim. Saya Risna Yaningrum dari Prodi Manajemen dan selaku dari anggota Bismillah. Dan saya Nila Zahra, saya dari Prodi Ekonomi Islam, saya selaku dari anggota dari Bismillah. Tahukah Anda aset perbankan syariah saat ini yaitu mencapai 980 triliun di tahun 2024. Jadi banyak masyarakat dari pedesaan itu sulit untuk mengakses layanan dari bank syariah tersebut. Sebagai informasi, pada tanggal 1 Februari 2021, pemerintah melakukan merger Bank Syariah Indonesia dengan 3 bank. Yang pertama, Bank Republik Indonesia Syariah. Yang kedua, Bank Nasional Indonesia Syariah. Yang ketiga, Bank Mandiri Syariah. Ketiga bank tersebut dimerger menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Hasil dari merger tersebut pada akhir 2024, OJK mencatat hasil kekayaan atau dana yang terhimpun dari BSI ialah sebanyak 980 triliun rupiah, dan angka tersebut mengalami pertumbuhan dengan angka 9,84% per tahun. Menurut jurnal Ekonomi Islam yang ditulis oleh Tira Nur Ilmiah dari judul Perkembangan Bank Syariah Indonesia, alasan kenapa rakyat ingin menabung di bank syariah ialah tidak adanya bunga, yang kedua mengedepankan asas keadilan, yang ketiga transaksinya jelas. Permasalahan utama pada perbankan syariah di Indonesia adalah rendahnya market share yang masih di bawah 10% meskipun asetnya mencapai 980 triliun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh dominasi dari bank konvensional, rendahnya literasi keuangan syariah, dan juga keterbatasan dari infrastruktur dan layanan di daerah pedesaan. Jaringan kantor cabang dan ATM syariah di masyarakat pedesaan masih minim, membuat masyarakat pedesaan sulit sekali mengakses layanan berbasis syariah. Yang kedua, yaitu dukungan dari lembaga keuangan. OJK dan Bank Indonesia terus memperkuat untuk mendukung perkembangan bank syariah. MUI dan DSN juga berperan dalam memastikan bahwa semua produk bank syariah itu dengan prinsip Islam. Dari total transaksi agen BRI Link ini bisa sebesar 1.583 triliun pada tahun 2024. Agen BRI Link tersebut bisa mendapatkan 2-3 fee yang diterima oleh BRI. Nah, hal tersebut itu merupakan untuk bentuk sharing ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Apalagi sekarang kita kan memberikan solusi bagi orang-orang yang benar-benar di daerah pedesaan untuk lebih mudah mengakses keuangan secara digital. Seperti itu. Yang kedua adalah kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BMT. BMT sebagai perantara keuangan mikro menyalurkan dana dari bank syariah ke UKM di pedesaan. Seperti yang kita ketahui bersama, desa merupakan bagian penyokong penting pangan untuk penduduk di suatu negara. Jikalau pedesaan tidak dilirik oleh negara, maka kebutuhan pangan akan terhambat sehingga menimbulkan berbagai masalah. Yang kedua, dana yang dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nilai gotong royong di komunitas lokal. Dengan adanya bank syariah yang memakai sistem bagi hasil, maka tidak akan ada masyarakat yang merasa terbebani dengan bunga, dengan hal yang membuat mereka memberatkan lainnya. Oleh karena itu, dengan solusi yang kami tawarkan ini, maka ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang belum menemukan inklusi belum adanya bank syariah di tempat tersebut. Kemudian solusi kami yang ketiga adalah analisis pentahelix yang terbagi menjadi 5, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat atau komunitas, dan media. Yang pertama adalah pemerintah sebagai regulasi yang mendukung inklusi keuangan syariah. Yang kedua adalah akademisi, riset dan inovasi terkait layanan keuangan syariah digital. Yang ketiga adalah bisnis, perbankan syariah, fintech, dan BMT sebagai penyedia layanan keuangan. Yang keempat adalah masyarakat atau komunitas sebagai peningkatan literasi dan partisipasi dalam sistem keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah media sebagai penyebaran informasi dan edukasi keuangan syariah secara luas.